Ya, Bukhari, Muslim, Sunan Abi Dawud, Tirmidzi, Nasai, Imam disebut al-kutubus sittah. Pak Yasin nanti awal loh Pak Yasin. Kemudian ada kitab yang disepakati oleh ulama sebelum periode Sahih Bukhari, yaitu Al-Muwatta apa? Al-Muwatta. Mas Ahmad sini namanya saya. Ahmad. Sini Mas Ahmad. Nah, selain Al-Muwatta di luar al-kutubus sittah itu ada namanya Musnadul Ahmad. Musnadnya. Nah, Musnadul Ahmad yang paling saya kenal adalah riwayat ini karena sangat-sangat rasional ya, sangat-sangat. Beliau meriwayatkan dialeknya Nabi Yahya bin Zakaria sama Nabi Isa. Jadi jarang Nabi zaman. Zaman itu kan Ibrahim sama Lut, tapi kan Nabi Lut posisi anak dua. Terus kedua Nabi Musa dan Nabi Harun. Berapa Nabi Musa dan Harun. Terus ketiga yang paling populer itu Nabi Yahya sama Nabi Isa. Di antara dialek yang paling menarik adalah Nabi Yahya disuruh ngajar, disuruh melogikakan tauhid, melogikakan kenapa kita harus menyembah Allah saja. Alhamdulillah dari kalah kenapanya saja. Kenapa kita harus menyembah Allah saja? Kenapanya apa? Saja. Terus beliau bercerita, orang yang mensekutukan Allah, menyekutukan Allah, itu seperti misalnya saya ini orang kaya. Kayaknya ya, sama Nasir pernah semua ya. Tak bikin mobil banyak untuk rental. Saya yang punya, setelah mobil rentalan itu laku, ternyata disetorkan ke misalnya ini labik. Itu orang aneh enggak? Uangnya saya, yang model saya, hasilnya disetorkan ke orang. Nah, itu aneh enggak? Terus saya investasi tanah luas, ketika hasil panen tidak disetorkan ke saya, tapi ke orang. Itu aneh enggak? Itu analogi yang dipakai Nabi Yahya. Orang yang menyekutukan Allah itu kayak abdi. Dulu kan ceritanya kan membantu ya. Apa budak? Budak, kamu beli budak, kamu biayai, kamu didik, SDM-nya kamu tata. Setelah mendapatkan uang, disetorkan sama orang. Terus kata Nabi Yahya, Tuhan yang bikin langit, bikin bumi, bikin semua fasilitas yang Anda rasakan. Yang kamu sembah tidak Tuhan yang tercipta itu, tapi yang itu orang langsung taslim semua. Dari bahasa Indonesia itu logika itu masuk semua. Betapa buruknya syirik, betapa buruknya syirik. Misalnya kita nyembah Fir'aun, itu kan aneh. Fir'aun dari itu bikin bumi, dari itu bikin air, nggak pernah ngajar di bagi lagi. Terus kamu sembah itu kan lucu. Paham kan? Baca ini karena waktunya ada banyak. Ya saya baca. Inna Allah azza wa jalla amaroni bi khamsi kalimat. Ini masih, ini nanti dicari di atasnya, ini ada halamannya. Musnad Ahmad juz 7 halaman 1. Inna Allah azza wa jalla amaroni bi khamsi kalimat. An a'mala bihi wa amuruhum an ta'malu bihi. Allah itu memerintahkan lima perintah ya, seterusnya. Awaluhunna anta ujuwa ala tusyriku bi syai'in. Pertama adalah nyembah Allah dan tidak pernah menyekutukan sama yang beliau bilang fa inna masalah dzalika masalur rajulin istara abdan bi khalisi mali. Ini cerita dulu kan budak kamu beli dengan uang kamu sendiri. Juarikan itu perak atau emas. Fa ja'ala ya'malu wa yu'addi ghallatahu ila ghairi sayyidi. Fa ayyukum sarruhu ayyakuna abduhu kadalik. Jadi misalnya saya biayai Anda tak berikan rental, tak tanah luas, setelah kamu garap, setelah kamu pekerjakan, hasilnya disetorkan ke orang. Itu betapa buruknya. Sama, bumi ini ciptaan Allah, semuanya ciptaan Allah, kemudian kamu menyembah yang lain. Aneh enggak? Kata Nabi, fa'ayyukum sarruhu ayyakuna abduhu kadalik. Kalau gimana nih? Siapa di antara kalian yang suka punya pembantu seperti itu atau punya pekerja seperti itu? Pak Ayyukum sarrohu ayyakuna abduhu. Terus jawe kanjeng Nabi menirukan Nabi Yahya wa inna wa azza jalla khalaqakum wa razaqakum fa'buduhu wa la tusyriku bihi. Makanya saya pernah kita lihat nama itu dari sekian ayat yang Anda pernah nangis. Saya bilang di antara itu adalah ayat di surat Waqiah.
khalaqnakum falola. Itu kan Allah sampai situ itu ibarat kita itu sudah sangat-sangat manusiawi. Yang biayai kamu itu saya, kok kamu lihat sama orang. Kalau ibarat kader partai itu kamu tak kader malah dia partai lain. Kalau ibarat Ustaz Nasrullah, kamu yang ngajar saya kok malah mengkiaikan yang lain. Saya ini jadi kiainya siapa? Itu kan harus betul. Nahnu khalaqnakum, yang menciptakan kalian itu saya kata. Kalau la tusaddiqun, sama-sama membenarkan menyembah ya nyembah saya, jangan yang ini yang dijelaskan Nabi. Wa inna Allaha khalaqakum, yang menciptakan kamu itu Allah, wa razaqakum fa'buduhu wa la tusyriku bihi. Ini penting saya katakan. Jadi kata Imam Ghazali masyhur dari fa innal qulub majbulah ala ta'addud bil amsilah. Hati itu paling suka itu kalau ada tamsil. Di al-qulub majbulah ala ta'addud bil amsilah. Jadi ketika kita nerangkan tauhid itu susah, paling mudah itu ada tamsil. Makanya ngendikan apa wasil kal amsal tadribu linnas wa ma yaqiluha illal alim. Jadi Allah itu kalau nerangkan sosial, nerangkan apa saja itu sukanya pakai apa? Kayak tadi tamsilnya adalah ya tadi misalnya contoh daerah modern, misalnya ngasih kamu uang 1 miliar, misalnya pada suatu ngasih 1 miliar untuk dagang atau untuk perluasan tanah untuk pertanian, kemudian setelah hasil dikasihkan orang, itu kan orang aneh. Nah, bilang aneh ini sudah tak berhalus, bahasa kasarnya majnun. Betul, makanya ketika Allah marah, ketika tamsil itu sudah dimasifkan, Allah kalau marah orang yang seperti kaum yang layak itu karena agama di kaum yang itu mereka itu dan dari anakku kaum bukan dianggap gak punya akal karena nggak masuk. Logikanya sudah. Nah ini bagus ya, jadi apa? Orang yang melakukan syirik itu adalah masalul rajulin istaro abdan min kholisi malik biwaridin al-dabin faja'ala ya'malu, kemudian pekerja ini kerja wa yu'addi ghallatahu ila ghairi sayyidi, kemudian biaya tanam itu saya, biaya rental itu saya, yang mewujudkan semua sarana saya, pas hasilnya diserahkan sama orang lain. Allah yang menciptakan langit bumi, menciptakan air, semua kebutuhan kita, tahu-tahu yang kita sembah misalnya Fir'aun, itu kan ya ini sekaligus maklumat untuk Ustaz Wafa itu kalau enggak kamu kiai kan tersinggung. Karena dia sudah ngajar, sudah ngempet, enggak nakal, kan enggak pantas Ustaz juga. Sudah ngempet, yang nafsunya ada diumbar demi mempertahankan status apa? Ternyata ada Ustaz viral di TV, kamu Ustaz kan, ini kamu ambil dulu. Enggak sopan. Ini tak bilang apa tenang. Itu kan enggak bermoral. Ya. Ini kelebihannya ngaji sama ahli Quran. Jadi di antara Dewi maksudnya Imam Ghazali saya yang menyampaikan saja. Fa'inal qulub majbulah ala ta'assur bil amsil. Jadi itu paling suka kalau ada tamsil, ada analogi. Makanya ketika ada berhala dicuci Mas Ahmad, berhala Google itu kalau lama kena hujan itu ya ilmu dia dicuci. Kata Allah, andaikan ada sayembara untuk jadi pembantu saja, salah lagi hanya untuk menjadi pembantu. Saya Anda bikin pengumuman lowongan menerima pembantu. Terus yang daftar itu orang tuli, orang buta. Enggak bisa apa-apa. Kamu terima enggak? Sekedar jadi pembantu, bukan jadi presiden. Kamu terima enggak? Enggak kan? Kata Allah, ada mamlukal layak berdiri ala syai'in. Wa kalun. Ada budak yang dia tuli, dia bisu, kemudian daftar kamu ini jadi pekerja kamu, jadi pegawai kamu tolak kan? Kok malah daftar jadi Tuhan? Untuk jadi pembantu saja gak lulus, daftar jadi apa? Ada mamlukal layak berdiri ala syai'in wa kalun. Kalun itu merepotkan, bukan pula apa? Kalun. Nama yuwajihu layak di kamu apakan saja itu tidak ada positifnya. Bisa apa? Rubal lata itu kan nyoncawan ya benda mati. Hanya repoti saja. Kalau terputus harus disambung. Kalau matanya bawa terus itu ya gimana tuh? Makanya dulu ada orang Arab itu menyembah yang kafir. Itu selama itu nyembah budak. Itu enggak jadi nyembah sama. Gara-gara dia pasti ikal. Itu ada luang gitu. Luang yang kayak di luang kopi. Tapi luang itu lah. Dewan luang itu. Apa bahasa Indonesia luas?
Musa ya, tapi di kopi luar, bukan kopi Musa. Ya itu datang terus kencing di kepalanya. Terus dia bilang, Allah ya bu, Ali salah bermasa ya Tuhan. Terus dia, nggak benar, maksudnya mbak kamu tuh nggak benar. Untung nggak di Jawa, kalau di Jawa nggak sekedar luar, banyak lagi. Iya kan, banyak lebih banyak. Jadi ngaji itu harus di kaum itu di kaum tafakkar. Soalnya harus bersyukur mau sebagainya. Di sini kan komunitas rasional. Rasional itu penting. Meskipun kita terima mukjizat, tapi rasional itu penting karena dari awal Allah maklumatkan kalau di kaum itu di kaum tafakkar. Jadi ini nanti urusan Tuhan ya, yang Tuhan bawa, urusan Ustaz ya tadi. Ustaz diri viral, kamu Ustaz kan. Sementara yang memperlawan jadi Ustaz itu kan kecil, semua istiqomah. Mau dukung nggak kan, semua maksiat nggak tahu, takut Allah, takut namanya nggak tahu. Tapi kata akhir, kamu Ustaz kan orang lain. Kalau di Rembang di tradisi pesantren itu masalah besar, punya anak dari orang yang tidak menjual itu masalah. Ya, kalau di daerah-daerah pesantren di Rembang susah ada Ustaz TV atau viral itu jadi dia ini. Karena kalau nggak punya ta'aluk, nggak punya hubungan dia ngajar ya ke siapa. Meskipun sepopuler apapun kalau nggak ada dia apa. Ya, hanya saya termasuk dia yang senang ngajar. Ketika saya itu nanti jam 12 menit di berita. Ada masalah punya besok. Enggak bisa ya. Tapi apapun itu ingat ini riwayat dari Musnad Ahmad, dialognya antara Nabi Yahya dan Nabi siapa? Jadi persekutuan awal itu ibarat kayak apa? Seorang kerja yang dibiayai, dimudai, kemudian kerjaan yang menghasilkan uang disetorkan ke Pak Ayyukum mongkau tinggi di surah kafir sarwahu ayyaku ra'abdu dan dari siapa sih di antara kalian yang suka punya pekerja seperti ini? Ini kan misalnya ini kan jenderal, misalnya punya supir digaji sama yang gaji tenang aja, pas ketemu jenderal yang lain, mau turun karena Pak Ayyukum sarwahu ayyaku ra'abdu kan, baca Arabnya baca mulai inna wa wa inna Allah azza wa jalla khalaqakum wa razaqakum fa'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an wa amurukum bis salati fa inna Allah azza fi'il mudhari amara ya'muru wa amurukum bis salati benar pakainya mudhari yang apa kita kalim amara ya'muru wa amurukum bis salati fa inna Allah azza wa jalla yansibu wajhahu liwajhi 'abdihi ma lam yaltafit fa idza shallaitum fala taltafitu wa amurukum bis-siyami fa inna mathala dzalika kama mathala rajulin ma'ahu surratun min miskin fi 'isabatin kulluhum yajidu rihal misk wa inna khurufa famis shaimi 'inda Allahi atyabu min rihil misk wa amurukum bis-sadaqati fa inna mathala dzalika kama mathala rajulin asarahul adubu fasyattu yadayhi ila unuqi wa amurukum bis sadaqati fa inna mathala dzalika kama mathala rajulin asarahul adu fasyattu yadayhi ila unuqi wa qaddamuhu liyadribu unuqa. Nah ini tak terangkan. Jadi kalau sedekah tadi kan urusan jangan sampai melakukan apa? Syirik. Ya, jangan sampai melakukan apa? Kenapa di antara syariat Islam itu sedekah itu bayar? Ya, bahwa sedekah itu enggak apa? Bayar pakai uang. Orang yang enggak sedekah itu ibarat kayak orang ditawan musuh. Ditawan musuh mau dipenggal, mau dibunuh. Kemudian si penguasanya tadi, yang nawan itu, dia juga, dah, enggak usah penggal saya, kamu tak kasih uang 50 juta. Oh, enggak mau 100 juta. Dinaikkan terus walhasil sampai akhirnya terbebas dari hukuman apa? Pembunuhan. Itu kan karena bayar. Ya karena kamu ini kata hadis ini bukan atasnya. Kamu ini potensi kena hukuman neraka yang bisa membebaskan kamu dari neraka adalah sering saudara.
Makanya diibaratkan gimana? Wa amurukum bisodaqah dari dijema lagi. Dan saya menyatakan kami sodaqah. Pakina masalah dari masalah rojulin ya. Kekuatan sodaqah itu ibarat lelaki yang ditawan musuh. Pasat duyadai tangannya diikat ilah utik ya. Ilah utik diikat gini loh. Ya diikat. Wakot kamu lihat dibu kok sudah diajukan ke al-Quds mau dibu. Pakola halakum an aftajianah siniku. Gimana kalau tidak usah dibunuh, tapi saya bayar apa tebusan, saya bayar uang. Kemudian orang ini bayar uang terus sampai terbebas dari hukuman panjang. Intinya, mungkin karena kita punya salah masa lalu atau salah masa depan atau salah permainan bawaan manusia, apapun itu salah itu menjadikan kita potensi kena azab. Yang bisa mencegah azab itu adalah saudara. Jadi di mana-mana pembebasan itu butuh uang ini. Tanya Mas Ratus, orang nggak dimarahi istri itu ya karena bukan karena dia mati. Tapi kalau biasa ikhlas kan bisa mati. Ada orang cerita saya, dulu itu dia kecil, ya, terus sambil senangnya ngajar, anaknya kecil diletakkan di meja, nggak nampak kan itu kitab. Ya itu adalah teman saya. Karena tiap hari itu ngajar, nggak ngerti ya, pawang boleh itu nggak tahu. Tidak ceritanya karena khawatir akan sekarang jadi dia besar. Oh istrinya banyak menambah. Tapi jangan katakan materi. Memang berganda saudara itu bisa menaklukkan segalanya. Coba tanya bang. Ada orang ganteng sikit sama anak jelek sering nyervis. Kira-kira menarik mana? Itu bukan urusan materi. Urusan medit itu nggak menarik. Memang itu enggak. Ada partai politik yang sopan tapi nggak pernah ngasih uang, sama yang dapat sopan sering ngasih uang. Kira-kira pengaruhnya besar mana? Ini bukan urusan benar atau salah, ini aktual hukum sosial. Makanya dulu ada santri belik, di sini tidak nyata. Santri belik tapi anaknya orang kaya itu kurang ajarnya nggak benar itu santri. Nggak boleh kamu di, tidak apa-apa ikhlas. Dia sering pulang terlambat. Maksudnya kembali ke pondok itu. Bikin ajaran begini saya nanti kalau salam tanda sama kiai jangan habis soal sebelum soal kalau soal dulu dimari dulu kebetulan kiainya pas itu belum banyak waktu tapi juga saya kalau saya enggak saya aman karena saya termasuk kiai yang bangga saya lulus saya ini termasuk orang tuang tanah meskipun nggak kaya raya kan tapi nggak kelaparan tenang mas datang pertama masuk salam tanda bilang dia ini masih masalah. Padahal rencananya mau marah besar karena itu. Tapi itu jangan kamu katakan usianya makrim enggak. Memang itu hukum Allah gitu. As-sodaqah tutfi'u wal-barrah. Allah itu memang Allah itu Tuhan. Itu kalau lihat orang sodaqah saja mau marah enggak sih? Apalagi sakit anak sekolah. Ya kalau nggak percaya kamu salah. Ini salah minta berdua juga. Ini bukan urusan materi, urusan realistis. Setuju ya? Kamu juga betul. Dan misalnya, Mas Tabi bertanya, istri marah, datang. Oh, ayo liburan ke Eropa, masih mana? Buatan aman. Malah aman. Ya itu Islam ya. Jadi jangan tentang ikhlas kemudian kita ada sodako. Karena sodako tetap bahul. Sebagian luar maksud itu untuk berroh bisa memadamkan emosi. Ya sama seperti ini. Anda ini kalau salah, anak-anak itu masih sering ada yang kotor itu. Tidak bisa munafik. Itu kan jatah neraka. Ya, salah. Tapi kalau sering sodako itu berarti sudah membebaskan diri dari seperti ada orang yang harusnya dihukum panjang, dia menawarkan tebusan. Akhirnya di sini disebut gimana? Baca layak tadi nafsu minum bil qalil wal kasir hatta nafsu. Jadi ini bukan urusan materi, bukan. Dia yang hebat kalau sama yang sodako itu mikir. Masa bisa mari orang salam tadi satu meja tua. Tapi sekarang yang dari kecil, yang masih sudah ke bawah lah. Kalau kawan-kawan ya terus kalau ya sudah ke bawah, jangan suka. Ya setuju deh.
Terus wa hukum didikilai ada wajah kasih. Dan saya menyarankan kamu juga sering dikeruak kasih. Karena masalah dari kama salur rasulin tolak baru adu siroan. Orang yang sering pikir itu kayak orang dikejar musuh terus dia lari menuju benteng paling kokoh. Nah, itu sendiri wa inal akda asal mayakun nasyaiton tidak akan nanti. Jadi hidup kita kan selalu dikejar saya. Nah, kalau kamu pikir itu sama juga di benteng paling kuat yaitu dikeruak. Itu apa? Dalam tadi ya. Logika syirik itu adalah logika paling tidak masuk akal karena menuhankan makhluk yang tidak punya prestasi, tidak menyediakan fasilitas. Misalnya kamu punya istri, kamu kasih uang 1 miliar, terima kasihnya sama orang lain, wah aneh. Ya kan? Makanya kenapa? Kalau muncul tidak polisi, tidak santri, tidak militer, sama atasannya yang masih hukum. Karena yang naikkan pangkat itu atasnya. Ya, kalau terima kasih sama orang lain kan aneh. Ini bukan urusan KKN, itu normal. Secara hukum sosial itu. Ya jelas ya ini terus. Ya jadi kalau terus kemudian pikir wa ilal abda akson mayakun minasyaiton tidak ada anak di. Kalau orang itu Allah itu, tapi begini ya, saya cerita sedikit. Di kitab anak itu tahu itu. Kadang-kadang orang soleh itu kan waswas, tahu waswas itu. Wudhu lama, kalau sholat takbir gak selesai sampai pinggirnya itu bisa persiapan. Mana nyampe orang bawa bakor, makanya bisa. Itu negatif ya, karena tidak kayak agama itu tidak mudah. Ada itu hukum bisa. Tapi tetap kamu hormati ada nilai positifnya. Karena setan itu, maling itu, setan itu ibaratnya maling. Asarik laisul baitan korban. Karena maling itu tidak akan masuk rumah yang kosong. Jadi orang yang tidak daftar wali, tidak orang soleh sama sekali kan bisa langsung takbir jadi karena ada soleh-solehnya sama sekali. Jadi kalau tarwafa nasrul itu mesti kadang was karena dia sudah jadi orang soleh. Jadi setan itu tertarik ada materinya. Paham nggak? Kamu pernah lihat orang awam was-was? Nggak pernah. Jadi yang was-was itu mesti yang kotor untuk ustaz. Bapak sama ya, yang was-wasnya sudah agak-agak ustaz. Karena kayak kan was-was itu dipicu oleh ketentuan hukum yang dirasakan. Allahu Akbar, ini sudah hadir dinan apa enggak? Saya bilang Allah kok ingat betul. Ya kayak sini. Jadi gara-gara artinya was-was itu berangkat dari satu pengetahuan. Ya sama supir itu yang pengalaman. Ini remnya belonggak, olinya masih ada pengetahuan. Coba kalau orang awam pulang juga mobil, maka jadi nggak tahu kalau ada apa, ada masalah. Makanya kata Mbak Mun, bisa itu kalau cerita, aku ini kan orang awam, sama orang awam saya ini. Sampai pas-pasan rapati iso ngaji, nggak pernah khawatir putus khotimah. Kita ini sudah berpelajar, sudah alim, tapi takut putus khotimah. Coba orang-orang awam pernah nggak takut putus khotimah? Enggak kan? Nah, itu ibarat supir yang nggak menguasai mobil, lihat mobil api, ikut senengnya bukan, karena ada menguasai. Jadi waswas itu, makanya nanti berapa waswas apa? Jadi waswas itu negatif, tapi ada nilai apa? Tapi tetap ada silawan ya, cara lagi itu harus silawan. Karena kalau enggak tuh, wah kasihan tuh kalau bodoh-bodoh yang akhirnya bayar satu kamar 1 jam juga habis. Orang ya. Terus orang mau ngapain wong terus. Itu kalau makmum sampai imamnya di rakaat keempat dia masih bisa. Pernah lihat tuh di pondok banyak. Ada. Sudah lagi kalau terus was-was. Mesti santri kalau orang ngomong enggak tuh. Wudu ya bro. Itu kalau kita jadi majikan ngasih uang repot dikasih perasaannya belum. Dulu saya mau ada kisaran, kalau yang was-was sampai sama teman-teman, sana ke laut sama teman-teman, segini tuh habis. Terus kalau mau sholat itu pinggirnya minggir semua. Pernah ada dibagi gitu. Kalau ada nanti tak sembuhkan ini. Maka saya kalau di TV itu, ya. Ya ini clear ya, jadi ini bentuk penghormatan saya sama keluarga, kalian semua. Jadi saya itu pernah umroh, karena dulu sampai saya yang ngaji di sarang juga banyak, namun saya di Mekah.
pas saat itu dijaga kira-kira setengah 4 sore, setengah 4 pagi di hari itu. Terus saya minta doa. Kalau saya doanya sebentar saja, nanti ngaji Bukhari di kakak dulu dan pas saya ya tanya kenapa enggak berdoa ke semangat ngaji. Ketika Allah cerita Rasul itu enggak cerita doa. Rasul itu sifat permanen. Rasul lajasu alaihi ayat wa yu'allimu kita. Sifat permanen Rasul adalah pengajar Quran, pengajar. Doa itu kebutuhan musiman, doa itu kebutuhan musiman. Kalau sudah ada nyawa. Tapi kalau mengajar itu sifatun kasifah. Kalau dalam bahasa Arab disebut apa? Sifatun kasifah. Status Rasul permanen bahwa Rasulullah yasu alihi ayat. Rasul yang membacakan ayat-ayat Allah. Wa yu'allimuhumul kitab. Rasul itu siapa yang mengajarkan Quran? Rasul itu siapa? Wal hikmah mengajarkan. Mawayizaki menjadikan orang-orang sekelilingnya itu bersih. Bersih itu ya anti maksiat. Kalaupun terpaksa terjadi maksiat dan langsung istighfar. Itu namanya tasbih. Artinya apa? Sifat permanen Rasul itu berdoa mengajarkan. Kan Allah Ta'ala itu wasufana. Allah sifati dirinya apa? Ar-Rahmanu al-Al-Al. Wa Ar-Rahmanu al-Al. Jadi betapa hebatnya. Tapi nanti setelah ngajari sama Pak ngaji sama Mas Allah, ya ustadkan, jangan ustadkan yang supaya ikhlas. Nah itu benar, seperti itu benar. Buktinya Allah tuh gak terima kalau gak disembah. Alasannya apa? Wong yang bikin itu saya, semuanya saya yang kamu sembah orang. Dia itu setuju ya. Terus ini Musnad Ahmad mungkin kalau kita mendengar beda halaman ini kitab cetakan 3 itu 7 halaman 142 144. Nah, kenapa saya membawa ini? Ini niat betul sampai tak tulis ini ngaji bersama santri Baitul Quran ini kalau nggak niat dari rumah nggak bisa. Tapi sama nggak usah merasa utang jasa sama saya. Saya itu sering sinau, jadi gini-gini itu udah usah nyari lama kayak sampai itu udah. Nanti kamu berdua berarti kesulitan saya nyari ilmu itu udah sesulit kamu. Saya itu sering ngaji di mana-mana kemarin, tadi pagi saya masih ngaji soal Bukhari. Ya tak begini. Gus masuk Gus yang jenengan. Jadi saya ngaji itu kayak direktur BI bikin uang. Kalau kamu yang nyari mungkin susah. Apalagi nabi. Harganya berapa? Karena isinya tanya apa? Ya, hotel itu begitu. Kalau kan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo di dokumen saya di sini aja ya. Ini apa?